Dan inilah beberapa kesalahan yang dilakukan mertua kepada menantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, dia akan tetap memperoleh pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat menikah dalam Islam bukan hanya menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan saja. Secara tidak langsung, pernikahan juga menyatukan dua anggota keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan perempuan. Di zaman sekarang ini, mungkin sudah banyak kasus pertikaian antara menantu dengan mertuanya. Hal ini mungkin bisa terjadi karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat di antara keduanya. Dan bagi beberapa pasangan, hal tersebut bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih parah lagi, hubungan yang kurang baik antara mertua dan menantu bisa berdampak pada keretakan rumah tangga seseorang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghindari hal tersebut, Islam menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah sebaiknya tinggal terpisah dari kedua orang tua, karena tidak semua mertua ataupun orang tua bisa sejalan dengan pemikiran dari menantu ataupun bahkan dari anaknya sendiri, sehingga kehadirannya terkadang justru membawa sisi negatif dalam rumah tangga. Dan inilah beberapa kesalahan yang dilakukan mertua kepada menantunya. Yang pertama adalah menuntut menantu harus sesuai keinginannya. Kita semua tahu setiap manusia pasti dibekali dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang pandai dalam hal memasak, tapi kurang pandai dalam hal mengurus anak. Ada yang pandai mencari rejeki, tapi kurang pandai dalam mendidik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebaiknya para mertua juga menyadari akan kelebihan dan kekurangan dari menantunya, dan tidak perlu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila ada seorang mertua yang menuntut menantunya harus sesuai dengan keinginannya, maka hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Bahkan bisa memicu pertengkaran antara mertua dengan menantu yang ujung-ujungnya hanya akan mendapatkan dosa besar. Pesan untuk para mertua dalam hal ini, daripada hanya bisa menuntut, alangkah lebih baiknya jika para mertua mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantunya, supaya tercipta keluarga yang sakinah ke depannya. Lalu yang kedua, ikut campur urusan rumah tangga menantu. Entah sadar atau tanpa disadari, mertua sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dari menantunya. Padahal mencampuri urusan rumah tangga menantu merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam syariat agama. Apabila seorang anak sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, maka tugas sebagai orang tua dalam hal ini sudah selesai, sehingga seorang mertua tidak diperkenankan mencampuri apa yang menjadi urusan dari keluarga menantunya, kecuali jika seorang anak atau menantu meminta pendapatnya. Oleh sebab itu, apabila sudah menjadi mertua, hendaknya hindari sebisa mungkin mencampuri urusan keluarga anak dan menantunya. Boleh-boleh saja mengawasi atau mengarahkan, akan tetapi seperlunya saja dan tidak perlu berlebihan. Bahkan jika Anda seorang menantu yang tinggal serumah bersama mertua, sekalipun keluarga anak menantunya sedang bertengkar, mertua tidak dianjurkan untuk ikut campur sedikit pun. Biarkan seorang anak tersebut mencari solusinya sendiri.
karena tidak ada satupun rumah tangga seseorang yang tak luput dari permasalahan. Lalu dosa yang ketiga adalah memandang rendah dan mencegah kejelekan menantu. Mungkin kita pernah melihat atau bahkan mendengar sendiri ada seorang mertua yang sering memandang rendah menantunya, atau bahkan menceritakan menantu di belakangnya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya adalah menantu yang orang kaya, belum mapan dalam hal pekerjaan, dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bahkan ada permasalahan di masa lalu antara keluarga laki-laki dan perempuan. Hal ini yang kerap kali terjadi di lingkungan kita, yang ujung-ujungnya seseorang mertua akan memandang rendah dan menjelek-jelekan menantunya kepada orang lain. Sekalipun seorang mertua pernah mempunyai masalah dengan keluarga menantu, daripada hanya menghantam rumah tangganya atau bahkan menjelek-jelekan, alangkah lebih baiknya untuk mengoreksi diri kenapa Allah mempertemukan anaknya dengan menantunya. Apa rahasia Allah di balik itu semua? Mungkin ada hikmah baik yang bisa dipetik dari seorang mertua dari hal tersebut, atau bahkan jika menantunya adalah seorang yang biasa-biasa saja dan belum memiliki sesuatu apapun karena masih dalam tahap berjuang. Alangkah lebih baiknya jika seorang mertua memberikan motivasi dan mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh menantunya, selama hal tersebut baik dan tidak menyimpang dari syariat agama. Karena semua itu juga demi kebaikan keluarga, dari anak dan menantunya kelak. Maka insya Allah dengan begitu seorang mertua tidak dikatakan berdosa kepada menantunya. Pesan untuk para mertua dalam hal ini adalah sebaiknya hindari ketiga dosa besar tersebut dan membiarkan anak maupun menantunya memilih jalannya sendiri. Sekalipun seorang menantu masih tinggal serumah dengan mertua, insya Allah dengan begitu akan tercipta satu keluarga besar yang harmonis. Mari kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.